Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kuliah kita, yaitu mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan Islam. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang urgensi pendidikan Islam yang akan disampaikan nanti oleh Saudari Azizah. Namun sebelum Saudari Azizah itu menyampaikan, saya memberikan pengantar umum berkenaan dengan tema ini. Kalau kita bicara tentang pendidikan Islam, maka kita tidak bisa dipisahkan dengan kita membicarakan tentang etika. Kenapa? Karena tujuan utama daripada pendidikan itu adalah melahirkan peserta didik yang berakhlak. Kalau dalam bahasa kita itu adalah beretika, di mana siswa itu atau peserta didik itu mempunyai akhlak yang mulia, baik yang berhubungan dengan Allah, dengan Sang Khalik, atau berhubungan dengan makhluk, dengan manusia, dan juga dengan alam yang di sekitarnya. Kalau kita bertanya apa sih etika itu, mungkin tokoh-tokoh itu berbeda dalam menafsirkan tentang etika. Yang penting kita dipahami etika itu merupakan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan tentang baik dan buruk, di mana yang baik harus dilakukan, yang buruk harus ditinggalkan. Maka kalau kita itu baca kitab Ta'limul Muta'allim, itu digambarkan banyak seorang pelajar, banyak orang yang mencari ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh mendapatkan ilmu yang banyak, namun sayangnya dia tidak mendapatkan buah daripada ilmu. Tidak mendapatkan manfaat daripada ilmu. Wa huwal amalu wan nasru bihi. Apa buah daripada ilmu? Itu adalah mengamalkan ilmu sendiri dan mengajarkan kepada orang lain. Maka karena itu kalau kita bicara ilmu itu juga harus kita bicara tentang akhlak, bicara tentang etika. Bahkan ulama terdahulu menyatakan al-akhlaqu qoblal ilmi. Bahkan akhlak, etika itu sebelum ilmu itu sendiri. Bahkan ulama-ulama kontemporer menyatakan al-akhlaqu fawqal ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Orang yang mempunyai ilmu tanpa akhlak, maka dia tidak berharga. Apalagi dia tidak mempunyai ilmu. Maka karena itu, pada pertemuan kali ini nanti Azizah akan membahas tentang apa sih etika, kemudian apa sih akhlak, kemudian bagaimana sih etika dalam pendidikan dalam Islam, akan dibahas lebih rinci oleh pemateri yaitu Azizah Maulidah. Untuk Saudari Azizah kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang urgensi etika pendidikan Islam. Poin yang pertama yaitu pengertian etika. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat, identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata lain mos, yang dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat atau cara hidup. Sedangkan etika menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ahmad Yamin berpendapat bahwa etika merupakan ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, mengartikan etika merupakan ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya. Teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa definisi etika adalah ada pendidikan ilmu dalam konteks belajar mengajar, kaitannya hubungan antara guru, murid, dan wali murid.
Poin yang kedua yaitu etika menurut ajaran Islam. Istilah etika dalam ajaran Islam tidak sama dengan apa yang diartikan oleh para ilmuwan Barat. Bila etika Barat sifatnya antroposentrik berkisar sekitar manusia, maka etika Islam bersifat toesentrik, berkisar sekitar Tuhan. Dalam etika Islam, suatu perbuatan selalu dihubungkan dengan amal soleh atau dosa, dengan pahala atau siksa, dengan surga atau neraka. Dipandang dari segi ajaran yang mendasari etika Islam tergolong etika teologis. Menurut Dr. Haji Hamzah Yakub, pengertian etika teologis ialah yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia, didasarkan atas ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diperintahkan Tuhan, itulah yang baik, dan segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, itulah perbuatan yang buruk. Karakter khusus etika Islam sebagian besar tergantung kepada konsep mengenai manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan alam dan masyarakat. Etika pendidikan Islam dapat disimpulkan sebagai sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri, sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minat dapat dikembangkan seimbang dengan etika yang baik dan benar dalam kehidupan sesuai nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang ketiga, butir-butir etika Islam. Butir-butir etika Islam dapat diidentifikasikan antara lain. Yang pertama, Tuhan merupakan sumber hukum dan sumber moral. Kedua, hal tersebut disampaikan berupa wahyu melalui para nabi dan rasul. Dikodifikasikan ke dalam kitab-kitab suci Allah. Yang kedua, sesuatu perbuatan adalah baik apabila sesuai dengan perintah Allah, serta didasari atas niat baik. Yang ketiga, kebaikan adalah keindahan akhlak, sedangkan tanda-tanda dosa adalah perasaan tidak enak, serta merasa tidak senang apabila perbuatannya diketahui banyak orang. Yang keempat, anak wajib berbakti kepada orang tua. Hubungan etika atau adab di dalam pendidikan. Semua jabatan dalam masyarakat mempunyai kode etik. Demikian juga seharusnya dalam jabatan guru. Kode etik guru diartikan sebagai aturan tata susila keguruan. Maksudnya aturan-aturan tentang keguruan yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru. Dilihat dari segi susila, menurut Webster Gibson, kode etik guru dikatakan sebagai sesuatu statement formal yang merupakan norma, aturan tata susila dalam mengatur tingkah laku guru. Sehubungan dengan itu, maka kode etik guru merupakan semacam penangkal dari kecenderungan manusiawi seseorang guru yang ingin menyeleweng agar tidak jadi berbuat penyeleweng. Tingkah laku atau moral guru pada umumnya merupakan penampilan lain dari kepribadiannya. Bagi anak didik yang masih kecil, guru adalah contoh teladan yang sangat penting dalam pertumbuhannya. Guru adalah orang pertama sesudah orang tua dan mempengaruhi pembinaan kepribadian anak didik. Cara guru berpakaian, berbicara, berjalan, dan bergaul juga merupakan penampilan kepribadian lain yang juga mempunyai pengaruh terhadap anak didik. Poin yang terakhir, etika atau adab dalam bergaul anak didik. Yang pertama, adab terhadap guru. Guru adalah orang yang telah memberikan ilmu atau pelajaran kepada murid, maka menjadi tugas murid untuk memuliakan guru dengan cara mengucapkan salam terlebih dahulu bila bertemu dengan guru. Yang B, senantiasa patuh dan hormat kepada perintah guru sepanjang tidak melanggar ajaran agama dan undang-undang negara. Menghormati guru termasuk dalam menghormati ilmu, sebab guru merupakan perantara atau wasilah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tunjukkan perhatian ketika guru memberikan pelajaran, bertanyalah dengan sopan menurut keperluannya. Yang kedua, adab terhadap sesama murid, khususnya di antara murid pria dan wanita, karena dalam pergaulan di antara mereka itulah sering terjadi peluang yang di depan belajar di dalam dan berakibat jauh dalam kehidupan mereka kelak. Menjadi tugas murid supaya yang pertama senantiasa menjaga jarak baik dalam arti sesungguhnya maupun dalam arti kiasan, sehingga hubungan hanya berlangsung sesuai dengan kepentingan dan seperlunya. Memelihara diri dari ucapan dan tingkah laku agar terhindar dari pikiran dan perbuatan maksiat.
Yang C, secara bersama-sama senantiasa berusaha membina pergaulan dengan norma-norma agama dalam berbagai kegiatan belajar di dalam maupun di luar sekolah. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau bertanya tentang barusan yang disampaikan oleh pemateri, bahwa sesuatu yang tidak enak dikerjakan itu adalah salah satu dari tanda dosa, katanya gitu ya. Ya. Nah, bagaimana dengan sesuatu pekerjaan yang itu tidak mengandung dosa, seperti halnya kita cuma tidak enak karena tidak biasa melakukan itu kan juga perasaan tidak enak. Apakah itu juga termasuk dosa gitu? Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas, perasaan tidak enak. Gimana Mas Anas? Menurut saya kalau hanya perasaan tidak enak karena tidak terbiasa itu tidak disebut dosa. Sedangkan tidak enak karena tidak terbiasa. Kalau di sini gimana ya? Kalau di sini mungkin perasaan tidak enak yang dikatakan dosa itu perasaan tidak enak seperti Suaranya nggak kedengaran. Mungkin kalau menurut saya Mas Anas, kalau perasaannya karena tidak terbiasa itu tidak dikatakan dosa seperti itu. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang materi urgensi etika dalam pendidikan Islam itu, di mana dalam perspektif Islam itu maksud daripada etika di mana amal perbuatannya itu sesuai dengan ketentuan Allah, baik itu yang berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan manusia. Dalam konteks ini bagaimana hubungan murid dengan guru, guru dengan murid, guru dengan guru, dan murid sesama muridnya. Itu dijelaskan panjang lebar. Lah maka karena itu yang diperintahkan oleh Allah itu namanya perbuatan baik, yang dilarang oleh Allah itu namanya perbuatan dosa. Nah, kemudian perbuatan dosa ini salah satu ciri-cirinya orang yang mengerjakannya itu tidak senang kalau diketahui oleh orang lain. Bahkan dikhawatir kalau dirinya diketahui oleh orang lain. Itu salah satu ciri-cirinya. Tapi tidak mesti, tapi diantaranya begitu. Kemudian yang kedua, salah satu ciri-cirinya orang perbuatan itu dosa, orang yang mengerjakan itu sebenarnya tidak enak. Tapi bukan berarti dirinya tidak enak dengan arti karena dia tidak terbiasa. Contoh sederhana begini. Tanya, dosa ini apa umpamanya bohong ini dosa atau enggak? Jawabannya mesti apa? Jawabannya dosa. Coba tanyakan, pembohong dibohongi mau enggak kira-kira? Ada orang A, pembohong, dibohongi oleh B, mau enggak dia dibohongin? Jadi sampai pembohong sendiri enggak mau dibohongi, gitu kan itu ya. Contoh yang kedua, menipu. Menipu dosa atau tidak? Menipu dosa. Coba tukang tipu ditipu, mau enggak dia ditipu? Sama dia bilang nipu itu jelek. Loh kamu kok nipu saya gitu ya. Padahal dia tukang tipu gitu lah. Artinya ini kan sudah tidak enak gitu lah. Itu contoh sederhana gitu. Jadi artinya di mana amal perbuatannya ada kesepakatan, hati kecilnya itu merasa nggak enak. Sampai pembohong aja kalau dibohongi itu nggak senang gitu. Penipu kalau ditipu juga tidak senang. Mencuri. Sampai tanyakan kalau pencuri itu pamannya hartanya dicuri, senang nggak kira-kira? Nggak enak. Ya. Itu jelas sekali gitu. Nah, beda dengan umpamanya kita tidak terbiasa misalnya baca Quran di bulan Ramadan. Nggak enak, lebih baik tidur pagi-pagi itu bukan begitu. Nah, pokoknya tak terbiasa kita sholat jamaah.
Lalu sholat jamaah nggak enak, bukan begitu maksudnya. Tetapi jadi berdosa itu pasti mereka merasa tidak nyaman. Gitu. Jadi sampai yang pelaku dosa saja itu tidak mau. Contoh yang paling jelas dalam sejarah itu, satu ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam. Diberi syarat dia boleh berzina. Wah, sahabat itu marah. Berani orang itu lancang bicara depan Rasul. Sahabat itu marah, dikeluarin pedang mau dibunuh. Rasulullah itu dilarang, jangan-jangan. Rasulullah yang bicara, sudah ke sini, tanya, apakah kamu mau masuk Islam? Iya, wahai Rasul. Tapi diberi izin aku untuk berzina. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana kalau kamu berzina dengan ibumu? Lalu dia bilang marah, Rasulullah, mana ada orang itu yang senang kalau ibunya berzina? Nah, Rasulullah bilang, begitu pun orang lain tidak ingin kalau ibu itu berzina. Lalu bertanya lagi, bagaimana kalau kamu berzina dengan saudara perempuan kamu? Lalu apa katanya laki-laki? Rasulullah, mana ada orang yang rela saudara perempuannya itu? Saya tidak rela kalau saudari perempuan saya berzina dengan saudari perempuan. Apa kata Rasulullah? Begitu pun orang tidak senang. Nah, artinya kan nggak enak. Jadi perbuatan dosa ini ketika dilakukan sama-sama nggak enak, sampai pelakunya aja nggak enak. Cuman kadang-kadang dia itu kayak orang pemabuk. Dia itu kalau tidak minum itu nggak enak gitu. Apa namanya itu? Istilahnya itu al-dawa khamran bi khamrin. Kecanduan, mukmin. Nah, itu yang dimaksud daripada tadi itu, bahwa ciri-ciri perbuatan dosa itu di mana pelakunya tuh merasa tidak senang. Sampai pelakunya sendiri tidak senang sebenarnya. Kayak tadi, pembohong kalau dibohongi nggak senang gitu. Itulah ciri-ciri perbuatan dosa. Itu maksudnya dari penjelasan daripada pemateri itu.